Halo teman-teman. Dalam hal PDB per kapita, India hanyalah negara miskin, dengan lebih dari setengah penduduknya terlibat dalam pertanian. Namun, mengingat ukuran ekonomi, mereka adalah raksasa dan peringkat ke-6 di dunia, dari 2017 hingga sekarang. Menurut perkiraan Dana Moneter Internasional, jika tingkat pertumbuhan dipertahankan seperti dekade terakhir, India akan segera naik ke posisi ketiga di dunia. Untuk sebuah negara besar, sulit untuk mempertahankan peringkat, apalagi untuk naik begitu cepat. Mengapa mereka melakukan itu? Mari kita cari tahu bersama. Bagi India, pendakian mereka dipandang sebagai kembalinya masa-masa yang berkembang pesat di masa lalu. Sebelum menjadi koloni Inggris, selama 700 tahun berturut-turut, seluruh wilayah India saat ini, dengan ekonomi terbesar di dunia, menyumbang seperempat dari perdagangan global. Dengan demikian, kita dapat membayangkan betapa Inggris menguasai sebuah koloni yang kaya. Menurut perhitungan para ekonom, jumlah infrastruktur yang dibangun Inggris di India untuk tujuan menjarah kekayaan, berjumlah 45 triliun dolar dalam nilai saat ini. Itu hanya sejumlah kecil uang yang mereka habiskan, untuk mengumpulkan miliaran dan miliaran dolar dari koloni kaya, selama hampir 200 tahun. Karena kekuasaan Inggris yang panjang, setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947, orang-orang India mengembangkan mentalitas untuk menghindari kapitalis. Mereka membatasi perdagangan dengan Barat karena takut dieksploitasi. Perekonomian mereka terfokus pada pasar domestik, dengan keyakinan bahwa kemandirian adalah yang terbaik. Industri yang paling penting dikendalikan oleh negara. Selama periode 1950 hingga 1990, PDB India tumbuh rata-rata 3,5% per tahun. Dan sering disebut sebagai tingkat pertumbuhan Hindu. Ini menyiratkan bahwa umat Hindu percaya pada nasib dan puas dengan kehidupan mereka saat ini, sehingga ekonomi mereka tidak berkembang. Kenyataannya, bagaimanapun, adalah karena penerapan model sosialis India yang gagal dan salah urus negara. Pada 1990-an, Uni Soviet, mitra dagang terbesar India runtuh, disertai dengan melonjaknya harga minyak dunia, akibat Perang Teluk. Itu membuat anggaran pemerintah India dalam defisit serius dan berisiko gagal bayar. Mereka meminta Dana Moneter Internasional untuk pinjaman bailout 1,8 miliar dolar. Organisasi setuju, dengan syarat, India harus menerapkan inovasi, menghapus peraturan yang sudah ketinggalan zaman dan membuka perekonomian. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa memulai reformasi kebijakan pada tahun 1991. Yang pertama adalah menghapus lisensi Raj. Sebelumnya, setiap kali perusahaan swasta ingin beroperasi, mereka harus disetujui oleh 80 lembaga pemerintah yang berbeda. Selanjutnya, adalah untuk mengurangi pajak impor dan ekspor dan suku bunga pinjaman dari bank untuk merangsang perusahaan produksi. Pada saat yang sama, akhiri monopoli negara dalam industri dan izinkan investasi asing. Sejak itu, semuanya seperti keajaiban. Setiap 5 tahun, PDB India hampir 2 kali lipat. Menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan tercepat di dunia. Meskipun sangat terpengaruh oleh epidemi COVID pada tahun 2020, dengan PDB negatif 8%, pada tahun 2021 tingkat mereka akan tumbuh lagi, sekitar 9,6%. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana kebijakan negara berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi. Untuk memvisualisasikannya secara lebih spesifik, kita dapat melihat beberapa contoh lagi tentang reformasi pemerintah India. Mengenai pertanian, sebelum tahun 1990-an, setiap kali terjadi kekeringan, negara ini mengalami kekurangan pangan yang parah. Harus meminta bantuan dari luar negeri. Namun, sejak diterapkannya revolusi hijau yang mengubah produksi dari manual menjadi industri, semuanya berubah total. Mereka tidak hanya memiliki cukup makanan, tetapi juga menjadi salah satu pengekspor beras dan produk pertanian terkemuka di dunia. Dalam hal industri, terutama teknologi informasi. Pada tahun 1991, pemerintah India menerapkan serangkaian reformasi untuk membantu pertumbuhan industri. Termasuk penghapusan pajak impor perangkat keras dan pajak ekspor produk teknologi. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kawasan teknologi perangkat lunak dan kawasan ekonomi khusus, dengan insentif pajak khusus. Untuk mendorong perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam produksi dan menarik perusahaan asing untuk berinvestasi di India. Akibatnya, mereka menjadi salah satu produsen perangkat lunak terbesar di dunia. Microsoft, Oracle, SAP, IBM, Accenture, dan perusahaan internasional terkemuka lainnya, semuanya memiliki kantor pusat di India. Sebagian karena mereka menikmati insentif pajak, sebagian karena insinyur India seringkali memiliki kemampuan yang sama dengan Barat.
tapi mendapatkan gaji yang lebih murah. Tentu saja, pertumbuhan pesat India didasarkan pada banyak faktor lain, bukan hanya reformasi. Pemerintah memiliki peran untuk membuat segalanya lebih mudah. Pertama, India memiliki populasi 1,4 miliar, dengan usia rata-rata hanya 27,3. Itu menciptakan tenaga kerja muda, sehat dan sangat produktif. Selain itu, sekitar 10% populasi fasih berbahasa Inggris, yang memfasilitasi perdagangan internasional. Jumlah penduduk yang besar, tenaga kerja yang murah dan pasar konsumsi yang besar juga turut menarik minat investor asing. Apalagi ketika pemerintah mereka memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, India kaya akan sumber daya alam. Yang paling menonjol adalah cadangan batu bara, dengan 293 miliar ton, terhitung 10% dari dunia. Cadangan bauksit dengan 3,5 miliar ton, peringkat kelima di dunia. Dan cadangan besi dengan 28,5 miliar ton, peringkat ketujuh. Ini adalah mineral yang penting untuk industri. Selain itu, cadangan tembaga, timbal, seng, dan emas juga melimpah dan tersebar di seluruh tanah air. Ketiga, setelah tahun 1991, ekonomi India tumbuh pesat, mendorong terciptanya ribuan perguruan tinggi teknik swasta. Dengan perkiraan pendaftaran 1,5 juta siswa per tahun. Setelah setiap kelulusan, sekitar seperempatnya tidak berguna, seperempatnya dapat digunakan, dan seperempatnya adalah kelas dunia. Meskipun angkanya tidak terlalu tinggi, dengan sekitar 375.000 insinyur kelas atas, dibuat setiap tahun, menciptakan dasar yang sangat kokoh untuk pertumbuhan di masa depan, DLL. Ada banyak faktor lainnya. Dengan potensi perkembangannya yang besar, hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum India menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.